Gila banget. Pokoknya gila dah pokoknya. Seru banget. Ini pertandingan UCL menurut gua di musim ini ya karena memang baru dua sih. Seru banget pokoknya. Gua nggak nyangka lah ya nonton ini bener-bener biasanya kan kalau nonton jam 2 pagi sambil tiduran. Oh, gol pas gol konsesnya gue berdiri gue. Gue bener-bener merespon dengan seperti di stadion dan gue nggak habis pikir gila juga ya Juventus bisa comeback dengan 10 pemain dan kita kayaknya dicurangin terus juga lawan RB Leipzig yang memang di liga juga nggak jelek mereka peringkat 3 terus wah luar biasa deh pokoknya. Nah itu pengen gue omongin sekarang sama teman-teman gua untuk review kita kali ini melawan RB Leipzig. Kita comeback dengan 10 orang gila. Vino Alavine banget deh pokoknya. Ya, gue Jeki, gue akan memandu untuk episode kali ini. Gue bersama yang sering hadir juga. Nah, narsum yang sering hadir dulu deh. Dengan siapa? Assalamualaikum, gue Paundra Juventini dari Jerman yang kita Oke. bantai semalam. Oh, Oke, thank you Wanda. Terus satu lagi dengan siapakah di sana? Boleh Assalamualaikum. diperkenalkan? Salam Waalaikumsalam. kenal, saya Wandi Abisal Putra dari Juventini dari Bekasi. Oke, Wandi. Nah, Wandi ini adalah membership ya dari Suara Juventini. Mungkin awalnya juga penonton. Dia bergabung bersama kita membership dan kita ajak karena memang membership ini kita kasih kesempatan untuk ikut menyuarakan nih. Ada unek-unek, ada opini segala macam biar kita bisa ngobrol dan obrolan kalian bisa didengar juga sama semua publik. Dan gua ngeliat di komentar-komentar Suara Juventini itu keren-keren ya opininya. Kenapa nggak gabung aja dan ikut join sama kita untuk mengutarakan secara langsung nih seperti Wandi. Jadi gue tunggu ya untuk gabung di fitur membership. Oke, langsung aja ya. Kita datang ke Jerman, statusnya di UCL kali ini adalah sebagai away ya. Kita tahu juga bahwa RB Leipzig bukan tim yang apa namanya eh, tim mediocre sekali ya. Ada pemain-pemain seperti Sesco yang lumayan dan mereka juga tidak kebobolan juga. Dalam arti kata mereka tidak kalah juga ya di Liga Jerman. Jadi lumayan sebenarnya tim ini nggak jelek-jelek amat. Nah, dalam pertandingan berjalan, sebenarnya kalau dilihat dari momentum yang diciptakan ya, ntar lu gue lihat data gue dulu. Nah, dari momentum yang diciptakan, sebenarnya Juventus banyak mengambil alih pertandingan gitu loh. Di babak pertama bahkan eh, si RB Leipzig nggak terlalu banyak dominasi, nggak terlalu banyak serangan. Bahkan mereka kalau gue lihat secara momentum yang ada itu baru menit-menit 19 ke atas, mereka baru mulai mengupayakan serangan kepada Juventus. Jadi Juventus walaupun main di away ini gila banget sih mau mengambil inisiatif lebih gitu loh nyerang ya kan memberikan tekanan walaupun memang di babak satu tidak terlalu terlihat peluang-peluang yang menghasilkan luar biasa di akhirnya di babak satu kita kebobolan ya mungkin nanti kita bisa ceritakan kita lanjut di babak dua ya babak dua ini di sini nih gegernya nih gernya di sini nih. Ya kita nggak sangka-sangka ya bahwa babak dua gue juga nggak nyangka bahwa kita akan comeback ada drama di babak dua gue pikir ya kita kayaknya draw atau menang 2-1 standar lah kalaupun menang 2-1 tapi apa yang terjadi Dusan langsung mencetak gol di menit 50 dan golnya gue bilang nggak bisa dibilang biasa ya gol sontekan seperti itu keren banget. Nah terjadilah drama habis itu drama kartu merah terus drama-drama Dusan itu babak satu ya yang tidak tidak dikasih VAR ya Ya, ya, babak satu. ya dikasih penalti itu ada dramanya tuh kartu merah penalti nah terus ternyata itu tidak tidak menyurutkan Juventus ya ketika lu udah berhasil bobol seri bukan berarti lu ingin finish pertandingan tapi ternyata apa ternyata Juventus tetap ingin mencari gol dan terjadilah gol dari siapa si Dusan kembali dan itu golnya keren banget dah gue selalu bilang Dusan itu punya shoot yang sangat bagus dan itu terbukti di gol gol keduanya Dusan. Terus, nah ini dia nih klimaks dari segala klimaks. Ya itu gol ya kecil-kecil cabai rawit nih, gila banget nih si Chico Uh, ya, golnya Chico Chico. Conceição. Sebenarnya bukan bukan tentang menjadi 3-2 comebacknya, tapi cara ngegolin Chico-nya itu yang bikin ini wah gila banget dan kita pengen ngomongin proses golnya melewati dua pemain dan gol terjadi juga. Jadi secara statistik kita mendominasi dominasi memang tidak terlalu berlebih agak berbagi bola ya 55% 45%. Cuman XG kita sangat kecil. Artinya peluang kita sedikit tapi gol kita cukup untuk bisa memenangkan. Sedangkan kebalikan dari si siapa si RB Leipzig mereka punya kesempatan banyak tapi mereka golnya tidak ada dan menurut gue itu salah satunya pertahanan kita yang masih top. Nah, gimana menurut Pondra dulu deh, tanggapan secara umum berjalannya pertandingan dan apa sih yang menjadi faktor
kita akhirnya bisa comeback nih? Karena kan kalau dipikir-pikir, ya dua-duanya sudah cukup sebenarnya dengan pemain 10 orang. Tapi kenapa kita akhirnya bisa comeback jadi 3-2 gitu loh? Nah, coba dari sisi lu bagaimana menilai ya pertandingan tadi Ya, malam? yang nggak nonton Oh nyesel. iya, benar-benar nyesel. Ini salah satu pertandingan yang roller coaster Ya lah ya. harus diarsip Naik ya turun, untuk naik minggu harus ini ya. diarsip minggu Arsip ini. minggu Bahkan untuk mungkin tahun tahun ini ini mungkin ya, salah tahun satu ini harus yang diarsip luar pertandingannya. biasa. Kalau gue melihatnya gini, ini merupakan sebuah ujian yang sangat berat buat Juventus dan Thiago Motta di musim ini. Karena kemarin-kemarin kita bermain di level Serie A, sekarang kita main di Liga Champions yang levelnya lebih di atas Serie A gitu kan. Dan kita bermain di markas lawan ya di Jerman. Dan catatannya Juventus itu jarang menang di lawan tim-tim Jerman dan bermain di Jerman. Nah, kemarin lawan PSV mungkin itu masih babak permulaan ya, belum menjadi ujian yang sungguh-sungguh banget nih. Nah, ini sekarang ujiannya di sini nih. Nah, jadi kita di pertandingan kemarin itu Juve menurut gue ditempa berbagai ujian. Pertama, kita diawali dari kehilangan dua pemain penting. Baru 6 menit itu udah Hmm. langsung cedera Bremer sama Nico. Nico. Bahkan Bremer sekarang ACL 7 sampai 8 bulan kabarnya absen. Dan artinya sudah terpakai dua jatah pergantian pemain karena peraturannya sekarang kan hanya ada 3 kesempatan ya, meskipun 5 pemain diganti, tapi hanya ada 3 kesempatan. Ini 2 kesempatan udah dipakai nih, tinggal sisa satu. Kemudian kita juga mengalami tertinggal 2 kali, gitu. 0-1, sering 1-1, ketinggalan lagi 1-2. Belum lagi kita dirugiin sama wasit. Babak pertama, Vlahovic, ya, nanti mungkin akan kita bahas, Ya. ada potensial kartu penalti, lalu kena kartu merah, dapat penalti lagi, plus injury time yang cukup lama. Ini tentu mental pemain Juve ini bermain nih, udah kehilangan kapten, pemain, palang pintu, ketinggal 2 kali, dirugiin wasit. Dan ujian buat Mota adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan jatah pergantian pemain yang tinggal sisa satu harus dipakai buat masukin kiper gitu. Perin harus masuk narik Yildiz kan. Ini jatah Hmm. pergantian yang terakhir harus dipakai untuk itu. Dan Douglas Luiz yang masuk malah handsball. Jadi ini merupakan sebuah ujian yang sangat berharga buat Juve musim ini gitu. Hmm. Jadi ujian mental nih kalau gua melihatnya. Mampu nggak Juve bisa melewati situasi yang serba sulit nih untuk saat di pertandingan kemarin. Dan ternyata alhamdulillah mampu gitu. Dari berbagai macam kesulitan, kerugian yang kita alami, ternyata Juve bisa comeback ya, bisa menang dan meraih kemenangan yang menurut gua memang harus dibayar mahal dengan cedera Bremer. Tapi ini apa ya, sebanding lah gitu dengan lo spirito Juventus gitu. Dan gue melihat faktor kemenangan ini jadi adalah mental ya. Dan terlihat ketika kita sudah seri 2-2, ini gue pun kalau jadi pelatih ya, mungkin gue akan nyuruh bertahan tuh. Oh iya, 2-2 udah cari cukup aman lah aja. dengan Itu iya 10 cari orang, aman dengan fisik 10 habis. orang langsung parkir bis aja. Tapi itu tidak terlihat di pertandingan kemarin. Mota bahkan di post match komentar dia bilang, saya tidak mengincar seri gitu. Meskipun pertandingan kita tertinggal pemain, kayak saya nggak ngincar seri, saya tetap masih ngincar 3 poin. Dan memang itu terbukti di lapangan. Juve masih tetap bisa menguasai bola, masih tetap bisa nyerang, dan akhirnya bener bisa nyolong gol tuh 3-2. Jadi ini merupakan sebuah ujian buat Juve dan Mota dari segi taktis, dan kalau gue melihatnya dari segi mental gitu. Mota benar-benar memainkan mental yang sangat baik, meningkatkan mental para pemain ini yang benar-benar lo harus berjuang sampai akhir, lo spirito Juve, fino Pino alla alla fine, forza fine. Juve. Dan kita Yoi. berkat semangat itu kita bisa mengalahkan ketidakadilan bro dari sebuah wasit Oke, nanti gitu. kita bicara tentang wasit itu. Ya, Oke, jadi faktornya adalah mental ya. Terus juga lu tadi notice, gue juga nggak sempet tadi ngasih latar belakang mengenai dua pemain kita itu penting banget sih, karena ya. di awal menit banyak pelatih mungkin nggak prepare kalau itu terjadi di awal menit ya. Wah, baru Hmm, menit kelima kalau untuk si Bremer ya. Terus ya. menit 12 untuk si Nico. Jadi itu mungkin Mota juga kayaknya, hah kok terjadinya cepet amat gitu. Ya, oke. Thank you Pondra atas opininya, analisanya mengenai pertandingan tadi malam. Nyesel kalau kata Pondra nggak nonton. Iya setuju. Ini harus diarsip. Pertandingan salah satu yang harus diarsip. Ini salah satu pertandingan terbaik ya. Kita berharap akan ada lagi pertandingan yang lebih gila lagi dari ini. Oke, dari Wandi sendiri gimana melihat jalannya pertandingan, gambaran pertandingan secara utuh, dan apa sih faktor yang bikin kita bisa comeback? Kayaknya kan draw aja, kayaknya kalau draw aja Juventini juga ngertiin deh. Iya, udah cukup puas itu yakin gue. Nah, gimana Wandi? Ya, mungkin ini benar-benar sesuai dengan prinsip Juve, vincere non importante, kemenangan adalah segalanya. Segalanya. Yoi. Betul. Jadi emang diterapkan ya, walaupun Thiago Motta sebagai pelatih baru, dia bisa menanamkan prinsip ini kepada pemainnya. Jadi menurut saya pendekatan yang sangat tepat pada pertandingan kali ini. Hmm. Memang ini ujian bagi Juve karena lawan di UCL ini adalah lawan yang sangat berat pada partai kedua, standing away, dan kita pernah punya pengalaman yang buruk saat melawan Munchen, walaupun kita sempat unggul waktu itu, waktu zaman Allegri 1.0.
Namun saat terakhir ternyata kita kalah di injury time. Itu sangat bikin sedih sebenarnya. Dan saat ini berbeda. Juve yang kita saat ini berbeda pendekatannya, berbeda mentalnya, semangatnya selalu membara sesuai dengan post-match. Kalau tadi Thiago Motta mengatakan bahwa memang mengincar kemenangan, itu pun dikonfirmasi juga oleh Fagioli. Fagioli mengatakan bahwa pelatih selalu menyuruh kita untuk selalu menang, selalu berusaha untuk menang, walaupun kita kekurangan satu pemain. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa Fagioli sempat dalam interview mengatakan kalau Allegri sudah pesimis, kalau kurang satu pemain, tidak akan bisa menang. Ternyata memang pendekatan Motta berbeda. Betul-betul campur aduk, ujiannya sangat banyak, sudah dijelaskan sama Bang Poundra, ujiannya sangat banyak, betul-betul mental diuji, benar-benar ini Juve yang selama ini kita tunggu perjuangannya betul dari awal sampai akhir, betul-betul tidak ada kata menyerah sampai akhir. Apa faktor yang bisa bikin menang dan comeback apa? Kalau dari Wandi. Sampai adalah mungkin pengaruh dari pelatih, pendekatan dari pemain, memang mungkin sejak Motta menangani Juve itu adalah prinsip yang ditanamkan oleh Motta kepada pemain-pemain bahwa tidak boleh ada kata menyerah, dan pendekatan-pendekatan yang diberikan oleh pelatih juga memberikan semangat kepada para pemain. Oke. Termasuk pergantian pemain yang sangat tepat dengan mengganti beberapa pemain yang seperti dirasa kurang memiliki impact, seperti Yildiz diganti dan memasukkan beberapa pemain pada saat situasi genting, saat kiper kena kartu merah, dan itu pergantian sangat tepat oleh Thiago Motta. Oke. Ya jadi ada tindakan atau adjustment dari Motta ya. Salah satunya adalah pergantian pemain, berani untuk kalau lu mau kata nomor 10 kalau emang nggak ada impact ya gue tarik gitu kan. Jadi istilahnya Motta punya pendekatan yang bagus yang menjadi faktor kita bisa comeback. Kalau menurut gue faktornya itu apa yang teman-teman sampaikan memang betul bahwa ada mental, faktor dari adjustmentnya Motta yang bagus ya, bahwa dia mencari pemain yang benar-benar ini yang gue butuhin, ini orang ini nggak ada impact gue masukin yang lain gitu. Nah itu betul semua. Dan gue mau menambahkan lagi adalah selain mental dan faktor Motta yang punya adjustment seperti itu, faktor dari gue adalah kualitas pemain menjadi pembeda. Siapakah dia? Ya Chico. Lu gini deh, kalau itu bolanya di Kostik, menurut lu yakin nggak kalau itu Kostik kita bisa ngelewatin kayak gitu? Ya mungkin lah. Kalau itu Banggula, gue juga nggak yakin Banggula bisa Weah gitu. juga nggak Weah. Ya juga nggak Nah, mungkin. Ya pembedanya Kostik lah. Kok Kostik? Sorry, Chico. Ciko. Itu salah satu faktor juga gitu. Selain mental, selain tadi adjustment dari Mota, gue melihat ada kualitas pembeda dari Chico. Gila lo di menit 80-an lo berani ambil spekulasi seperti itu, ngelewatin dua pemain. Udah itu cara shootnya apa? Cara shootnya benar-benar shoot dia udah ngebaca. Nggak mungkin lah gue shoot keras. Ditaruh bola sama dia Flashing sama digeser. dia. Digeser aja, ditaruh. Dia tahu Iya. kalau gue shoot kenceng, pemain dia kan udah sliding. Keblok, ya, Nah, udah ngeblok dia. nanti kita ngomongin proses gol lah. Nah, jadi menurut gue adalah kualitas pembeda yang menjadi faktor comeback, kualitas dari pemain. Itu yang gue bilang, gue seneng kalau ada pemain jago ke Juventus. Di game-game seperti ini akhirnya terbukti, jagonya itu terbukti, dibutuhkan. Gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Banyak yang mau kita bahas adalah mengenai tadi Ponder udah singgung-singgung nih, melawan ketidakadilan. Waduh, ngeri banget nih. Udah kayak apa nih, kita melawan pemerintahan tiran ya. Nah, cuman begini juga Ndra, jangan sampai ya point of view-nya fans. Pokoknya kalau kita dirugiin ya pokoknya gue nggak seneng. Padahal sebenarnya secara rule mah bener-bener aja. Mungkin yang gue ambil latar belakangnya adalah kejadian-kejadian kayak Vlahovic yang tidak dikasih VAR, kejadian seperti si siapa? Top Si Miners. Miners yang backnya jatuh sendiri kena angin malah jadi pelanggaran. Terus yang nutup muka si siapa si Douglas Luiz Luiz. emang harusnya gimana gitu. Terus kartu merah di Gray. Ya 4 itu yang paling tersorot sih. Nah, menurut lu 4 ini semuanya memang kontroversi ataukah memang ada yang sah atau seperti apa? Kalau menurut lu Ndra, gimana? Apakah memang ini hanya kita doang aja yang penting karena kita dirugikan ya udah pokoknya wasit jelek gitu. Padahal sebenarnya rules-nya tepat. Ataukah memang rules-nya tidak tepat dan ini memang kontroversi. Ya, Ya, gimana? setidaknya ada 4 kerugian ya, menurut gua 4 insiden yang sangat merugikan Juventus. Yang pertama itu di babak pertama, Juve mendapatkan pelanggaran harusnya dan berpotensi mendapatkan penalti ketika Vlahovic nge-shoot diblok sama Lukeba tuh backnya Leipzig. Dan sempat ada komunikasi antara wasit dengan wasit VAR, tapi ternyata
wasit pun tidak yang gue sayangkan adalah wasit nggak mau lihat tayangan VAR-nya gitu. Jadi dia percaya aja dengan keputusan wasit VAR bahwa itu itu bukan penalti. Dan ketika kita lihat replaynya, oh itu jelas kok dia kakinya Lukeba itu mengarah ke ankle-nya Vlahovic gitu. Dia bukan ngeblok, kecuali dia ngeblok, Vlahovic kan nendang. Nah ini kan enggak, Vlahovic nendang dia masang kakinya kena pull itu. Dan menurut gua Vlahovic juga harusnya lebih sedikit lebay ya. Bye. Satu tahun, wah jadi supaya dia meyakinkan wasit. Nah ini Kalau enggak, itu Vlahovic nggak ya, lama kalau itu bangun berbahaya gitu lagi. ya. Iya. Tapi ya itu menurut gue harusnya itu berbuah penalti kalau 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 itu terjadi di Serie A ya. Serie A itu berbuah penalti. Nah, oke lah ini kesalahan mungkin kesalahan individu. Tapi yang fatal itu adalah ketika di babak kedua, Koop Miners yang bersih mendapatkan bola di pinggir lapangan tuh. Ketika kejar-kejaran sama Lukeba, dia dapat bola, Lukebanya jatuh. Dan itu Koop Miners punya peluang besar Iya untuk peluang karena mencetak kita gol. kalau nggak salah udah mau masuk kotak penalti itu. Sendirian, Koop Miners sendirian di pinggir dan posisinya 2-1. Saat tinggal satu back lagi si Leipzig. Nah, satunya lagi Vlahovic. Pilihannya ke Koop Miners kalau nggak dia passing Vlahovic, dia syuting langsung. Iya. Dia bisa inverted ke tengah. Ternyata ini kayaknya Leipzignya kayak ada upaya gitu ya, karena mungkin di pertandingan pertama dia kalah, dia pengen kayaknya dapat poin di sini. Nah, dan ketika replay tidak foul sama sekali itu, dia Oh jatuh iya, sendiri udah kesandung viral kaki juga. sendiri gitu kan, ketiup angin itu kayaknya. Jadi ini yang menurut gua parah di insiden yang kedua. Kemudian insiden yang ketiga adalah ketika berturut-turut mendapatkan kartu merah dan penalti. Kalau kartu merah itu fair, kalau menurut gua memang itu handsball. Dan ketika posisinya di Gregoria Tipis maju, memang. menutup, dan posisi tangan memang melebar. Dia tidak rapat ke badan, melebar, makanya dari ketika gua melihat replaynya, oh iya that's fair, itu kartu merah memang. Meskipun bola menghampiri tangan segala macam, itu dianggap dia memperlebar. Tapi yang handsball yang kedua yang menurut gue, ini Douglas debatable nih. Luiz berarti. Ya, Douglas Luiz. Karena dia posisinya dia rapat menutup wajah gitu. Nutup muka. Kecuali dia ke atas atau dia ke samping. Ini dia persis gini. Jadi kalau kalau bolanya tidak ada tangan pun bola akan kena kepalanya dia dan dia melindungi muka kan. Wajah ini kan vital, kepala ini vital. Apalagi bagian samping ini titik saraf keseimbangan kita. Jadi itu menurut gua hal yang wajar dan hal ini di salah satu wasit ya Kavarese kalau nggak salah sempat nge-tweet ada infonya tuh kalau saya yang jadi wasit saya akan nyatakan itu tidak penalti gitu. Itu bukan sebuah hal yang bisa dianggap handball. Tapi lagi-lagi di sini wasit lihat VAR lagi dan memberikan keputusan untuk handball. Dan terakhir yang menurut gue ini agak aneh, injury time 9 menit. Bayangin, ini 9 menit. Gue sampai ngelihat lagi match replaynya Mungkin nih. karena ada perdebatan yang penalti itu nggak? Gue Itu sampai makan ngitungin di match makan replay. waktu nggak? Di match replay itu kejadian kartu merah itu memang memakan waktu 4 menit. Hmm. Habis itu ada pergantian kan. Pergantian tapi kan pergantian pemain ini nggak dihitung sebagai injury time. Hmm. Pergantian pemain itu 2 menit memang. Ketika Perin masuk, Douglas Luiz masuk, ini harusnya nggak dihitung 2 menit ini. Kan substitution itu bukan injury time. Ini bagian dari taktik. Nah kemudian yang VAR yang kedua, itu cuma 2 menitan. Cepet kok wasit ngelihat, keputusan langsung penalti. Jadi kalau di total-total tuh ya 6 menit lah ditambah mungkin cedera-cedera ringan. 7 menit paling mentok kalau gue bilang. Ini 9 menit, bahkan lebih kan. 9 lebih. Sampai mota nggak? Iya, mau sampai kayak gini 9 menit itu apaan gitu. Jadi gue melihat ada indikasi ini kok kayak pengen memberikan peluang buat Leipzig untuk menyamakan skor. Makanya gue cukup kritik keras di Twitter. Gue bilang ini UEFA harus ada tanggung jawab. Ini ada andil nih. Jangan-jangan ada indikasi memang ini ada pengaturan. Karena apa? Karena ini bukan kesalahan individu. Kalau kesalahan satu wasit, it's okay. Ini kesalahan ada di wasit tengah ketika dia tidak mau melihat apa dia memberikan keputusan penalti. Kemudian wasit VAR yang dia memutuskan bahwa itu bukan pelanggarannya Vlahovic. Kemudian hakim garis yang menyatakan itu pelanggaran. Terakhir fourth official kan wasit keempat yang menghitung injury time 9 menit. Ini aspek wasit pengadil di lapangan ini empat-empatnya semua melakukan kesalahan. Jadi menurut gue ini sistematis gitu. Iya, Makanya gue iya, mengkritik iya. keras ini UEFA harus kita tuntut. Dan sebelumnya pun juga Dortmund juga bilang kan membentangkan spanduk tuh UEFA mafia gitu. Nah, ini jadinya seru banget nih. Jadi Jadi ya emang POV-nya bukan karena kita mentang-mentang fans bukan. jadi memang benar-benar kontroversi ya. Yes, dan itu ada tayangan replaynya kan. Oke. Fakta-fakta itu bisa kita lihat sendiri. Siap. Thank you, Pondra. Nah, langsung aja Wandi gimana mengenai kebijakan wasit yang merugikan kita dan siapa tuh bilang Vlahovic atau siapa tuh nggak ada masalah lah kita dengan wasit penting kita menang. Oke, Wandi gimana? Ya, mungkin masalah wasit sudah dijelaskan Bapak Ondra. Cuma yang saya soroti adalah sini sikap dari pemain Juve ketika mendapatkan ya istilahnya kecurangan dari wasit, Ya. itu sikapnya positif, tetap memberikan respon yang baik. Dan itu sangat jarang sih kita lihat pada Juve-Juve yang dulu. Pada Juve zaman Allegri itu ketika ada kecurangan tuh pemain Juve itu pada ngerubungin wasit, memberikan
berusaha untuk konfrontasi pada wasit. Sekarang ketika terjadi kecurangan, ternyata Juve dapat memberikan respon yang sangat baik. Dan itu sebuah tamparan yang sangat keras buat harusnya pada UEFA, dan ternyata Juve bisa membalikan keadaan untuk memberikan tamparan kepada UEFA. Itu sih. Memang Oke. kayak sudah ada indikasi dicurangi sih. Oke, Gitu. jadi lu menitik beratkan bahwa respon pemain Juve ini bagus ya. Maksudnya, ya udah kita fight lah di lapangan lah. Kalau lo mau curangin ya kita fight dulu lah di lapangan. Gitu maksud lu kali ya. Maksudnya kita nggak berusaha untuk apa namanya, mentang-mentang wasit begini kita akhirnya mainnya jelek, nggak gitu ya. Iya. Juve memang terbiasa menang di lapangan, bukan di meja Yo, hijau. harus ditaruh di depan nih Iya. komentarnya. Oke, itu mengenai kinerja wasit. Kalau menurut gue udah cukup lengkap tadi dari Pondra bahwa memang udah kontroversi ya. Jadi bukan mentang-mentang kita dukung Juve, pokoknya yang dirugikan semua salah lah. Nggak ya, memang ada juga yang benar juga seperti di Gray kan, memang kena hand, kartu merah. Ya jadi sudahlah. Tapi yang paling penting adalah mereka mau 12 orang kan, 11 pemain, satunya lagi wasit. Yang penting kita tetap bisa menang. Wasit Oh, wasitnya ada berapa? 6 ya, 4 ya. Berarti 11 tambah 15. Iya benar. Ada 4 wasitnya kan Jadi aspeknya. 15 orang nggak cukup untuk mengalahkan Juventus. Oke, ini proses gol nih. Kita lanjut ke materi yang terakhir di sesi ini. Proses gol. Ya, ada gol pertama RB Leipzig yang menurut gua agak mengagetkan juga ya. Dia posisinya kayaknya serangan balik ya. Dia dari posisi ke kiri ke Obenda terus di crossing menyilang ya, diagonal langsung long pass dan Sesko cepat banget di situ dan shootnya cukup bagus. Terus gol pertamanya Vlahovic sontekan keren, gol kedua shoot dari luar kotak keren, gol ketiga adalah kualitas individu dari si siapa? Chico yang cukup cukup menggemparkan lah Juventini semua. Nah, Wandi dulu deh. Coba kasih analisa apa yang menjadi poin-poin dari setiap gol-gol yang terjadi tadi malam. Oke, mungkin dari golnya RB Leipzig dulu. Hmm. Jadi kalau gol dari RB Leipzig itu kayaknya sih Juve masih kaget karena posisi Juve semua lagi menyerang, kemudian terjadi counter attack ke sisi kiri, sisi kanan pertahanan Juve, Iya, sisi kanan juga. ke Openda. Nah, sepertinya dua pemain tertarik tuh antara Savona sama Kalulu awalnya tertarik untuk menghalau Openda dan tidak melihat ada posisinya dari Sesko. Dan ketika Sesko berlari, posisi kalau saya melihat replaynya, eh, Kalulu tuh sempat melihat bola terlebih dahulu, namun tidak menyangka bahwa akan terjadi umpan yang langsung membelah masuk kotak penalti karena terlihat Kalulu langsung membelakangi umpan tersebut. Dan juga Cambiaso mungkin telat untuk Udah kalah menutup, start ya. ya kalah start dan dia mungkin juga kayak kaget kok bisa didapat ini bolanya. Cepet emang Sesko itu di situ. Dan juga finishingnya juga sangat baik sih ke tiang atas dan susah dijangkau oleh Digre. Itu memang proses yang sangat cepat. Itu kayaknya peluang pertama Leipzig di Ya. babak Iya, pertama iya, iya, iya. Tuh. langsung tercipta gol. Itu Juve terhentak sih, itu kaget sih sepertinya. Oke, kalau gol-golnya Juventus gimana? Ya, kalau gol pertama itu, jadi kalau menurut gue ini 3 gol ini semua ada perannya Chico. Ada peran Di gol Chico ya. pertama, kipasnya itu dari Chico. Chico oper ke Cambiaso, kemudian Cambiaso asis ke Vlahovic. Nah, ini sangat-sangat mirip gol-gol Vlahovic selama di Fiorentina seperti dulu. Yang kedua itu adalah gol kedua dari Vlahovic, itu juga itu karena high press dari Vlahovic memotong umpan back pass dari pemain Leipzig. Kemudian Vlahovic umpan kembali ke Chico, kemudian Chico umpan kembali ke Vlahovic dan terjadilah gol spektakuler seperti gol Vlahovic waktu lawan Sassuolo kalau nggak salah di Serie A musim lalu kalau nggak salah. Persis posisinya sama, tembakannya juga sama. Yang ketiga itu yang menjadi titik poin adalah overlap dari Kalulu. Nah, Overlap iya, dari iya. Kalulu mampu menarik back Leipzig ke arah kanan, kemudian Kalulu over kembali ke Fagioli dan Fagioli over ke Chico dan terjadilah skill individu Chico yang luar biasa melewati dua pemain dan memberikan bola placing datar. Itu kalau gol ketiga memang murni skill individu dari Chico. Top lah. Ya, jadi ada peran Chico ternyata ya dari 3 gol ini ya. Iya, Chico Luar itu ada biasa. 1 gol, 1 assist, 1 kipas. Jadi kayaknya jadi memang sepertinya Chico bisa menjadi salah satu man of the match. Oke, nanti kita bahas man of the match di sesi berikutnya. Oke, thank you Wandi. Gimana Ndra, mengenai gol-gol dari Juventus dan mungkin sedikit aja dari RB Leipzig? Oke, dari Juve gol pertama itu Vlahovic ya, Cambiaso crossing ini sebenarnya gol yang umum aja terjadi dalam sepak bola, crossing, kemudian disontek. Cuman yang menjadi perhatian besar adalah menurut gue finishingnya Vlahovic ini nggak mudah tuh seorang striker memposisikan diri masuk ke dalam, terus kemudian disontek
dan masuk gitu. Itu gue sebenarnya nggak menyangka juga. Gue pikir bakal diblok sama Hmm. backnya Leipzig gitu. Dan Hmm. ternyata backnya Leipzig ini juga culun-culun ya. Berapa kali digocek lewat Iya. gitu. Kemudian gol kedua Vlahovic ini juga gue nggak nyangka juga orang gue jujur gue lagi megang HP tuh karena posisinya kan lagi dikuasai sama Leipzig kan mereka lagi Hmm. bermain di belakang keserobot sama Vlahovic kemudian diambil sama Conceição dioper ke Vlahovic tuh syuting gitu jadi gue cuman kedengeran suara komentator teriak masuk jadi gue nggak melihat prosesnya sebenarnya karena gue lagi nunduk gitu lagi nge-tweet tapi pas lihat replaynya wah ini bagus emang inilah yang kita butuhkan dari Vlahovic selama ini gitu lu tuh bukan cuman ya kita butuh finishing yang luar biasa spesial dari lu nih kayak gini-gini nih striker lu kita beli mahal-mahal yang kita tunggu tuh seperti ini. Nah terakhir tuh golnya Conceição ini juga yang gua perhatikan adalah menariknya ini adalah dari McKennie dulu. McKennie ini melakukan sebuah tackle yang sangat krusial Hmm. ketika Leipzig menyerang. Siapa tuh yang di tackle gue lupa kalau nggak salah Simon siapa gitu di tackle sama McKennie kemudian direbut sama Kalulu dan Kalulu build up ke depan tuh dia bawa sampai depan dioper ke Fajoli dan terakhir finishingnya Conceição kalau gue perhatiin Conceição sebenarnya jarang tuh dia ngeluarin jurus itu tuh dia ngeluarin jurusnya tuh bener-bener dia kayaknya ini momen yang tepat untuk ngeluarin jurus gocekannya ini nih. Karena sepanjang pertandingan itu nggak keluar, dia cuman mau motek sekali nggak berani balikin lagi, motek sekali nggak berani balikin lagi. Tapi giliran yang ini dua kali potek ya, dia ngelewatin dua pemain dan terakhir di finishing dengan sangat lembut sekali. Nah ini yang ya sama, gue juga tadi sama kayak lu tuh, gue sampai wah gitu malam-malam kan, mana sebelah istri lagi tidur lagi, jadi nggak bisa teriak lebih kenceng. Nah kalau gue melihatnya kalau dari segi kebobolannya Juve eh gue juga kaget ketika Sesko di gol pertama itu ternyata bisa dapat ya bola umpan dari si Openda kakinya cukup panjang dan gue pikir bakal ke atas, saya ternyata masuk kena tiang, masuk ke bawah. Nah, terus yang gol kedua, gue nggak menyoroti penaltinya, tapi proses terjadinya kartu merah. Ini juga sebenarnya ada sedikit mungkin belum padu antara Kalulu dengan Gatti karena mungkin baru pertama kalinya mereka dipasang kan duet bareng. Makanya ketika gol pertama pun juga Cambiaso telat menutup Sesko dan gol kedua pun juga ketika kartu merah juga umpan terobosan. Jadi ini menurut gua Mas karena ini merupakan salah satu andil bukan andil apa namanya ya big blow lah karena kita Hmm. kehilangan Bremer. Nah, ini berasa tuh semalam tuh. Cuman ya overall nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan bahas pemainnya satu-satu tapi gol-gol ini menurut gua ada campuran ada skill individu dan juga dari apa namanya keberanian untuk membawa bola dari belakang sampai depan kemudian keberanian berani gocek dan juga kerja sama tim terutama di gol yang pertama Oke. Ya. Kalau Eh, ketika maju itu bisa jadi gol itu gol kedua, peluang kedua itu. yang yang mana? mana Kalau di Green nggak maju, Oh, kalau di oh iya Green iya nggak iya maju. yang kena handsball kan bisa gol Oh, benar makanya kartu merah karena peluang golnya gede. sebenarnya Juventus bisa gol dulu sebelum golnya Vlahovic. Ada sebenarnya bisa bisa gol dulu Kopenhagen sebelum Vlahovic kan kena Kena tiang kan. tiang ya oh iya Iya, iya menarik tuh kosong. Kalau gue pribadi, gue melihat gol pertamanya Vlahovic ya, itu Vlahovic mungkin sudah dikasih input bahwa dia tidak statis di dalam kotak penalti, dia menjemput bola, dia kan menyamber crossing tuh, akhirnya jadi Hmm, sontekan. Kalau ya diperhatikan lagi, nah itu adalah satu satu assessment yang bagus dari dia ya untuk membaca bola crossing, dia samperin, dia tidak statis. Coba kalau bola yang statis ya nggak bakal kena lah itu. Gol kedua udah jadi gue selalu bilang Vlahovic itu shootnya bagus nggak ya kalau ada orang yang bilang shootnya nggak bagus cara lihatnya gimana dari awal dari pertama kali gue bilang shootnya dia bagus kaki kanan bagus kaki kiri bagus dan terbukti kan gol kedua itu tekniknya dia keluar shootnya itu bagus gol ketiga ya tadi yang gue udah bilang di awal amazing lah buat Chico dan memang UCL itu perlu pemain-pemain dengan kualitas sebagai pembeda itu maksudnya adalah apa lu bisa bikin gol melalui skill lu udah bukan karena satu dua permainan lagi udah karena skill lu udah. Nah, ini yang bikin menjadi game-game itu bisa diselamatkan oleh pemain-pemain pembeda. Salah satu pembeda kita ya adalah Chico gitu. Jadi luar biasa lah pokoknya gol-golnya. Oke, terakhir ada lagi yang mau disampaikan Wandi atau overall Kontra? Ada lagi sebelum kita tutup? cukup cukup Jawab ya cukup, dari Wandi sendiri. cukup. Ya, gue pribadi melihat bahwa Juventus hari ini secara mentalitas sudah teruji ya bahwa kebobolan pun juga Juve masih tetap menang gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi sinyal bagus ya buat di ke depan nanti kita bisa lebih panjang ya di Scudetto kita bisa race Scudetto di UCL kita mungkin bisa ya harapannya semifinal aja cakep banget sih.
Gitu lah. Oke, thank you sekali lagi. Kita lanjut di sesi 2 nanti. Sesi 2 kita ngomongin tentang pemain-pemain yang ratingnya bagus-bagus dan ngomongin juga sedikit tentang preview VS Cagliari. Thank you Andi sekali lagi ya. Thank you Andi Baik, Pak. udah ikut join sama kita. Thank you juga Pondra yang selalu join Yuk. sama kita. Teman-teman, itu tadi apa yang kita ingin bahas tentang pertandingan tadi malam, pertandingan paling gila yang perlu kita save nih di musim ini. Ini game yang paling keren. Terus jangan lupa share, like, and subscribe. Kalau teman-teman mau beropini dan opini teman-teman kayaknya keren, yang komen-komen di Suara Juventini itu keren-keren opininya menurut gue sih. Jadi sayang kalau lu nggak join sama kita di fitur membership. Oke, thank you itu aja dari gua, Jackie, dan kita ketemu lagi di sesi 2. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve.